Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di modul 3,4 buku video digital etika profesi manajemen pendidikan. Kita telah membahas prinsip-prinsip etis yang fundamental, seperti integritas dan kejujuran di modul 3,1, keadilan dan kesetaraan di modul 3,2, serta tanggung jawab dan akuntabilitas di modul ke-3,3 prinsip. Prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang benar. Kini, di modul 3,4, kita akan menyentuh sisi lain yang tak kalah penting dari etika kepemimpinan, yaitu aspek relasional dan kemanusiaan. Kita akan membahas dua prinsip inti, kepedulian dan penghargaan. Jika prinsip-prinsip sebelumnya banyak berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kewajiban, maka kepedulian dan penghargaan berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain sebagai sesama manusia dalam komunitas pendidikan. Keduanya adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang positif, suportif, dan pada akhirnya lebih efektif. Ini adalah tentang memimpin dengan hati, tidak hanya dengan kepala. Mari kita mulai dengan kepedulian. Dalam konteks etika, peduli bukan sekadar perasaan simpati sesaat. Filsuf etika, terutama dari tradisi ethics of care, mengartikannya sebagai sebuah orientasi moral aktif yang melibatkan beberapa elemen kunci. Perhatian, ini adalah langkah awal, yaitu kemampuan untuk peka, memperhatikan, dan mengenali kebutuhan, kesejahteraan, kerentanan, serta perspektif orang lain di sekitar kita, terutama mereka yang menjadi tanggung jawab kita, seperti siswa dan staf. Ini berarti benar-benar melihat dan mendengarkan apa yang mereka alami, bukan sekadar menganggap mereka sebagai angka atau fungsi. Tanggung jawab relasional. Setelah mengenali adanya kebutuhan atau potensi masalah pada orang lain, muncul rasa tanggung jawab moral untuk merespons kebutuhan tersebut. Kompetensi. Kepedulian yang tulus harus didukung oleh kemampuan atau kompetensi untuk memberikan bantuan atau dukungan secara tepat dan efektif. Niat baik saja tidak cukup jika kita tidak tahu cara terbaik untuk menolong, atau jika intervensi kita justru memperburuk keadaan. Ini menuntut kita untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan membantu yang relevan. Responsivitas. Kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini berarti memberikan respons yang sesuai terhadap kebutuhan yang telah kita identifikasi dan kita merasa bertanggung jawab untuk menanggapinya. Respons ini bisa beragam bentuknya, mulai dari memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, hingga mengadvokasi perubahan sistemik yang diperlukan. Penting untuk ditekankan bahwa kepedulian dalam konteks profesionalisme pendidikan bukanlah tentang sikap paternalistik, sentimentalisme yang berlebihan, atau mengabaikan batasan profesional. Ini adalah tentang menunjukkan perhatian yang tulus dan profesional terhadap perkembangan, kesejahteraan, dan potensi setiap individu dalam komunitas pendidikan. Karena pada hakikatnya, tujuan utama pendidikan itu sendiri adalah untuk merawat pertumbuhan manusia. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip penghargaan. Menghargai orang lain adalah fondasi dari semua interaksi sosial yang sehat dan etis. Penghargaan atau respek mencakup beberapa aspek. Pengakuan nilai intrinsik. Ini adalah inti dari penghargaan, yaitu mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia, terlepas dari status sosialnya, latar belakangnya, prestasinya, atau bahkan perilakunya pada saat tertentu. Kita menghargai orang lain bukan karena apa yang bisa mereka berikan kepada kita, tetapi karena mereka adalah manusia. Prinsip ini sangat kuat dalam ajaran Kant mengenai perlakuan terhadap kemanusiaan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Perlakuan sopan, menghargai orang lain termanifestasi dalam cara kita berinteraksi menggunakan bahasa yang sopan, menjaga tata krama, menunjukkan kesantunan dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Menghargai perspektif, respek juga berarti bersedia mendengarkan dengan sungguh-sungguh pandangan, pendapat, perasaan, dan pengalaman orang lain, bahkan ketika kita tidak setuju. Ini tentang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki cara pandang yang valid dari sudut mereka. Menghormati otonomi, menghargai pilihan dan keputusan orang lain mengenai hidup mereka sendiri, sejauh pilihan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain secara signifikan. Ini berarti tidak memaksakan kehendak atau pandangan kita kepada orang lain. Menjaga kerahasiaan, salah satu bentuk penghargaan yang sangat penting
Dalam konteks profesional adalah menghormati privasi orang lain dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau sensitif yang kita ketahui tentang mereka. Sekarang, bagaimana kedua prinsip ini? Kepedulian dan penghargaan harus terwujud dalam praktik manajemen pendidikan sehari-hari, khususnya dalam upaya menciptakan lingkungan yang positif dan suportif. Penerapan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif untuk siswa, wujud kepedulian. Manajer memastikan adanya sistem di sekolah untuk mengenali dan merespons siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan belajar, masalah emosional, atau masalah sosial. Ini bisa melalui peran guru BK atau konselor yang optimal, program bimbingan teman sebaya, atau kerjasama dengan orang tua dan ahli eksternal. Kebijakan sekolah dirancang dengan mempertimbangkan dampak psikologis pada siswa. Guru didorong untuk mengenal siswanya secara individual dan menunjukkan empati. Wujud penghargaan. Manajer mempromosikan budaya kelas dan sekolah, di mana setiap siswa merasa dihargai keunikannya, diterima latar belakangnya budaya agama, sosial ekonomi kemampuan, dan merasa aman untuk mengekspresikan diri, bertanya, mencoba, dan bahkan membuat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Bahasa yang digunakan oleh guru dan staf bersifat positif, memotivasi, dan membangun harga diri siswa. Siswa didorong untuk saling menghargai perbedaan di antara mereka. Keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sekolah mereka juga merupakan bentuk penghargaan terhadap suara mereka. Dampaknya, ketika siswa merasa dipedulikan dan dihargai, mereka cenderung merasa lebih aman, nyaman, termotivasi untuk belajar, memiliki keterikatan yang lebih tinggi dengan sekolah, dan menunjukkan perilaku sosial yang lebih positif. Ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil belajar dan kesejahteraan holistik siswa. B. Penerapan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif untuk staf, wujud kepedulian. Manajer menunjukkan perhatian terhadap beban kerja staf dan berupaya mencari solusi untuk mencegah burnout. Misalnya, dengan distribusi tugas yang lebih adil, penyediaan dukungan administratif, atau kebijakan fleksibilitas kerja jika memungkinkan. Manajer juga peka terhadap kondisi pribadi staf yang mungkin mempengaruhi kinerja mereka dan menawarkan dukungan dalam batas-batas profesional. Keberhasilan individu maupun tim diakui dan dirayakan bersama. Wujud penghargaan. Manajer secara aktif mendengarkan ide, masukan, dan keluhan dari staf. Kontribusi dan keahlian staf diakui dan dihargai. Proses evaluasi kinerja dan pemberian umpan balik dilakukan secara dialogis, konstruktif, dan penuh respek. Perbedaan pendapat dihargai sebagai potensi sumber inovasi. Manajer menciptakan iklim di mana staf merasa nyaman untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan menghindari praktik saling menjatuhkan atau bergosip. Dampaknya, staf yang merasa dipedulikan dan dihargai cenderung memiliki moral kerja yang lebih tinggi, lebih puas dengan pekerjaannya, lebih loyal terhadap institusi, lebih produktif, lebih kolaboratif, dan lebih tahan terhadap stres. Ini menciptakan siklus positif yang pada akhirnya juga akan berdampak baik pada kualitas layanan pendidikan kepada siswa. C. Penerapan dalam interaksi dengan orang tua dan masyarakat. Wujud kepedulian, manajer dan staf menunjukkan empati dan kesabaran dalam mendengarkan kekhawatiran atau keluhan orang tua, berusaha memahami perspektif mereka, dan memberikan respons yang membantu. Jika ada orang tua yang tampak kesulitan, sekolah bisa proaktif menawarkan informasi atau menghubungkan dengan sumber daya komunitas yang relevan. Wujud penghargaan. Menghormati peran orang tua sebagai mitra dalam pendidikan anak. Menggunakan bahasa komunikasi yang sopan, jelas, dan menghindari jargon teknis yang sulit dipahami. Menghargai waktu orang tua saat mengatur pertemuan. Menunjukkan penghargaan terhadap keragaman latar belakang keluarga dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip etika universal dan hukum. Mengapa kepedulian dan penghargaan penting secara etis dan praktis? Secara etis, menerapkan kepedulian dan penghargaan adalah perwujudan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah kewajiban moral kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, mengakui martabat mereka, dan peduli pada kondisi mereka. Apalagi dalam konteks pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia. Banyak ajaran agama, termasuk Islam dengan konsep rahmah dan anjuran memuliakan sesama, juga menekankan pentingnya nilai-nilai ini. Secara praktis, kepemimpinan yang didasari kepedulian dan penghargaan bukanlah sekadar sentuhan manis, tetapi terbukti sangat efektif. Penelitian dalam bidang psikologi, organisasi, dan pendidikan
menunjukkan bahwa lingkungan yang positif dan suportif secara signifikan meningkatkan motivasi intrinsik, keterlibatan, kreativitas, kemampuan belajar, dan memecahkan masalah, serta kinerja baik pada siswa maupun staf. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, ketakutan, dan kurangnya penghargaan justru menghambat potensi dan memicu perilaku negatif. Membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepedulian dan penghargaan juga merupakan modal sosial yang tak ternilai bagi institusi. Tantangan dalam menerapkan kepedulian dan penghargaan meskipun penting. Menerapkan prinsip ini secara konsisten juga memiliki tantangan. Menjaga batasan profesional. Bagaimana menunjukkan kepedulian tanpa menjadi terlalu terlibat secara emosional atau melanggar batas hubungan profesional, ini membutuhkan kebijaksanaan. Keterbatasan sumber daya. Waktu dan energi manajer seringkali terbatas, sehingga sulit untuk memberikan perhatian individual yang mendalam kepada setiap orang. Menghadapi individu yang sulit, bagaimana tetap menunjukkan penghargaan kepada staf atau siswa yang perilakunya sangat menantang, tidak kooperatif, atau bahkan tidak sopan. Ini menguji kesabaran dan profesionalisme. Perbedaan persepsi. Tingkat kepedulian atau bentuk penghargaan bisa dipersepsikan secara berbeda oleh orang yang berbeda karena latar belakang atau harapan mereka. Komunikasi yang jelas menjadi kunci. Menyeimbangkan kepedulian dengan standar. Terkadang muncul dilema antara bersikap peduli dengan kebutuhan untuk menegakkan standar kinerja, aturan kedisiplinan, atau prinsip keadilan bagi yang lain. Peran manajer dalam membudayakan kepedulian dan penghargaan sebagai pemimpin. Anda memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai ini menjadi budaya institusi. Berikan contoh nyata. Interaksi Anda sehari-hari dengan semua pihak harus mencerminkan sikap peduli dan menghargai. Kembangkan komunikasi empatik. Latih diri Anda dan staf Anda untuk mendengarkan secara aktif, mencoba memahami perspektif orang lain, dan merespons dengan empati. Buat kebijakan yang mendukung. Pastikan kebijakan sekolah dirancang untuk mendukung terciptanya lingkungan yang peduli dan menghargai. Adakan pelatihan, tingkatkan kesadaran, dan keterampilan staf mengenai kecerdasan emosional, komunikasi interpersonal yang efektif, manajemen konflik secara konstruktif, dan pentingnya menciptakan iklim positif. Berikan apresiasi secara tulus. Biasakan untuk secara aktif mencari dan mengakui hal-hal positif. Usaha keras dan kontribusi baik dari siswa maupun staf, sekecil apapun itu. Ucapkan terima kasih secara tulus. Bangun hubungan personal. Luangkan waktu untuk mengenal anggota tim Anda sebagai individu, menunjukkan minat pada kehidupan mereka di luar pekerjaan, dan membangun hubungan yang didasari saling percaya. Sebagai penutup modul 3,4, prinsip kepedulian serta penghargaan adalah komponen etis yang esensial bagi manajer pendidikan. Keduanya merupakan kunci untuk membangun lingkungan belajar dan bekerja yang positif, suportif, manusiawi, dan pada akhirnya lebih efektif. Memimpin dengan kepedulian dan penghargaan, bukan menunjukkan kelemahan, melainkan kekuatan karakter dan kecerdasan emosional yang sangat dibutuhkan dalam profesi yang berpusat pada manusia ini. Pada modul berikutnya, modul 3.5, kita akan membahas dua prinsip penting lainnya yang berkaitan erat dengan profesionalisme, yaitu kerahasiaan dan kompetensi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita berkomitmen untuk memimpin tidak hanya dengan efisiensi dan keadilan, tetapi juga dengan hati yang penuh kepedulian dan penghargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.